Halo semuanya, seminggu sudah berlalu, kita bertemu lagi dalam ibadah online ABI Ambarawa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia beribadah online bersama melalui channel YouTube ABI Ambarawa. Kakak tidak pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk berpakaian yang rapi dan dengan sikap yang baik dalam mengikuti rangkaian ibadah ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua menyiapkan Alkitab dan buku saku sekolah minggu kalian. Teman-teman bisa mengajak orang tua, kakak, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membimbing kalian selama mengikuti ibadah ini. Ajak juga teman-teman kalian yang mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan teman-teman di kotak persembahan gereja dengan menuliskan persembahan ABI. Gereja buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Tika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhir semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, semuanya siap? Ayo ikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan semangat. Ayo. Semuanya siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu. Ayo maju. Siapkan hatimu, bulatkan tekadmu, jangan ragu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala menunggu. Siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu. Ayo maju. Siapkan apa? Hatimu, bulatkan tekadmu, jangan ragu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan. Semuanya masih semangat, kita berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Meskipun banyak rintangan, Tuhan menolongmu. Berlari pada tujuan, panggilan Tuhanmu. Taatilah firman Tuhan, pahala menunggu. Pahala menunggu. Haleluya. Kita harus menyiapkan hati kita, pikiran, dan tubuh kita jika kita akan dipilih Tuhan untuk dipakai hidupnya. Betul sekali, karena Tuhan punya rencana yang dahsyat dan sangat indah dalam hidup kita semua.
Nah, kakak jadi teringat ada salah satu tokoh di Alkitab yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Kak. Siapa ya, Kak? Dia adalah Daud. Oh, Daud. Iya, Tuhan memilih Daud untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Raja Saul. Oh iya, tapi nih Kak, proses yang dialami Daud untuk menjadi raja itu tidak mudah. Ia dibentuk oleh Allah melalui berbagai peristiwa yang dialami oleh Daud sejak Daud itu masih muda, Kak. Ah, hebat sekali ya. Kalau begitu, Raja Daud itu dia adalah orang yang sangat hebat. Betul sekali. Kalau begitu, teman-teman yang ada di rumah, kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Aku dibentuk dengan kasih. Semuanya masih semangat? Semangat! Ya, ayo kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ku dibentuk dengan kasih, tajam karena firman, kuat oleh Roh Tuhan, siap ku dibentuk dengan kasih. Ku dibentuk dengan kasih, tajam karena firman, kuat oleh Roh Tuhan, siap berperang. Yo, bukan melesat maju, yo, bukan melesat maju. Hey, ku tak gentar, aku sudah tak menyerang, lawan dengan iman. Yo, bukan melesat maju. Hey, ku tak gentar, singkirkan segala penghalang dan jadi ku dibentuk dengan kasih. Ku dibentuk dengan kasih, tajam karena firman, kuat oleh Roh Tuhan. Ku dibentuk dengan kasih. Ku dibentuk dengan kasih, tajam karena firman, kuat oleh Roh Tuhan, siap berperang. Yo, bukan melesat maju, yo, bukan melesat maju. Hey, ku tak gentar, lihat musuh datang menyerang, lawan dengan iman. Yo, bukan melesat maju. Hey, ku tak gentar, singkirkan segala penghalang dan jadi. Yo, bukan melesat maju. Yo, bukan melesat maju. Hey, ku tak gentar, lihat musuh datang menyerang, lawan dengan iman. Yo, bukan melesat maju. Hey, ku tak gentar, singkirkan segala penghalang dan jadi pemenang, dan jadi pemenang, dan jadi pemenang. Siap berperang dan siap berperang. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Daud dibentuk oleh Tuhan melalui berbagai peristiwa. Betul sekali, salah satunya ketika Daud masih muda dan masih tinggal bersama ayahnya, ada satu peristiwa besar yang terjadi, Kak. Peristiwa apa ya? Nah, peristiwa ini nih Kak. Pada suatu hari ayah Daud yang bernama Isai menyuruh Daud untuk membawa makanan ke lembah Tarbantin, tempat di mana kakak-kakak Daud ikut berperang. Sesampainya di sana nih Kak, Daud melihat bahwa pasukan dari bangsa Israel tidak ada yang berani melawan tentara Filistin. Karena mereka melihat di antara pasukan Filistin itu ada seorang raksasa yang berbadan besar. Tahu namanya siapa Kak? Goliat ya, Kak? Goliat. Oh iya, Kak Tika ingat Goliat itu ada orang yang memiliki badan yang sangat besar dan terlihat sangat kuat. Ia juga selalu mengolok-olok dan menantang bangsa Israel, Kak. Sehingga membuat bangsa Israel menjadi semakin takut. Oh gitu ya. Tapi tahu tidak, tiba-tiba Daud yang tadinya datang membawa makanan itu, dia marah dan dia keluar ke medan pertempuran dan ingin mengalahkan Goliat. Wah, kenapa ya Kak Daud bisa sangat berani seperti itu? Ya, padahal kan ya badannya Daud yang masih muda ini masih kecil, tidak sebesar Goliat. Betul sekali. Nah, teman-teman semua, siapa di sini yang mau menjadi berani seperti Daud? Saya. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku pahlawan kecil dan Yesus panglimaku.
pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Mari kita maju bersama-sama. Maju, maju pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor-dor dengan imanku. Maju, maju pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor-dor, kita kalahkan iblis. Ku tembak dor-dor dengan imanku. Ku tembak dor-dor dengan imanku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Karena semua sudah percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, kita harus berani seperti Daud yang berani melawan Goliat. Betul sekali, Daud berani karena Daud tahu bahwa Allah ada di pihak Daud dan Allah akan selalu menyertai Daud. Nah, pada waktu itu, Kak, Raja Saul yang melihat keberanian Daud memberikan baju zirah untuk Daud berperang. Wah, tapi nih ya Kak, karena saat itu badan Daud masih terlalu kecil, baju zirah yang diberikan kepada Daud itu terlalu besar untuk badan Daud. Kemudian Daud memilih untuk tidak memakainya. Sebagai gantinya, Daud memilih untuk pergi ke sungai dan memilih 5 batu licin dan bersiap untuk menantang Goliat. Apa bisa ya? Lalu, apa yang terjadi ketika Daud maju menantang Goliat, Kak? Goliat dan pasukan Filistin menertawakan Daud, Kak. Mereka melihat seorang pemuda berbadan kecil menantang Goliat yang memiliki badan besar. Namun Daud berkata pada waktu itu bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkannya. Ayo kita pujikan bersama-sama. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan, diambilnya pengalihan. Kita lempar, tos! Goliat mati, bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan, diambilnya pengalih-alihnya. Lempar, tos! Goliat mati, bersorak. Sekali lagi, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan, diambilnya. Siap-siap kita lempar bersama-sama. Tos! Goliat mati, bersorak victory. Goliat mati, bersorak victory. Goliat mati, bersorak victory. Hore! Daud menang. Haleluya. Nah, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, Daud berlari menemui Goliat dan mengambil batu serta pengali-ali. Kemudian Daud melemparkan batu itu yang ada di dalam pengali-alinya dan mengenai dahi Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan tidak berdaya lagi. Wah, Daud sangat keren ya Betul, Kak. Pasukan Filistin yang melihat hal itu menjadi takut dan mereka berlari ketakutan. Dan pasukan Israel pun bersorak-sorak karena menang. Dari kisah Daud ini kita belajar bahwa meskipun kita kecil, dianggap tidak berdaya, diejek, dikucilkan, dan dianggap tidak bisa melakukan sesuatu yang hebat, kita tidak perlu berkecil hati karena Tuhan adalah pembela kita. Asalkan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, kita buktikan bahwa kita bisa melakukan hal yang hebat dan membanggakan seperti Daud yang berani melawan Goliat dan akhirnya bisa membuat seluruh bangsa Israel bangga. Betul sekali. Yuk, sekarang kita mau bersama-sama menghafalkan satu ayat, Kak. Oke. Ayat itu ada di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ayo kita bersama-sama menghafalkan ayat ini.
Dibuka dulu ya. Di Yeremia 17 ayat ke-7. Sudah siap semuanya? Hitungan ketiga kita akan mengucapkan ayat ini dengan lantang, dengan keras. Betul Ya. sekali. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya. Sekali lagi bersama-sama di Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepadanya. Mudah bukan? Betul sekali. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan setiap hari agar Tuhan berkenan dengan hidup kita. Ya, biar Tuhan memakai hidup kita sehingga banyak hal-hal yang hebat yang bisa kita lakukan. Seperti Betul. Daud yang dipakai Tuhan karena percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan memakai hidup kita. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, pakailah aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatlah tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Mau kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabatku. Ingatlah tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguhan hati. Biarlah Tuhan pakai hidup kita. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Kabarkan kasih-Mu, Yesus. sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati. Ingatkan tekadku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Mau serahkan hidupku untuk, sekali lagi
katakan dengan kesungguhan hati, ingatkan tekadku ini sampai ku besar. Kan tekadku ini sampai ku besar nanti. Kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabat. Ingatkan tekadku ini, ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Amin. Ku besar nanti. Serahkan hidupku untuk sahabatku, kita mau serahkan untuk sahabat kita, untuk sahabatku, Yesus. Mari kita semua melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, tirukan KMI berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu beserta kami, selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, tidak seharusnya kami takut, kami khawatir, karena kami tahu ada Tuhan yang perkasa, yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup melakukan semua hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau terus mengiring Engkau, sehingga Tuhan Yesus memakai kami sampai kami besar nanti, sampai kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu, Tuhan Yesus, yang hebat, yang dahsyat, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa dan negara kita. Tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Nah, jangan lupa juga isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kau yang datang dengan membawa pedang, kau datang dalam nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alih, lempar dos. Goliat mati bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, dan datang dalam nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, lempar dos. Goliat mati bersorak victory. Goliat mati bersorak victory. Goliat mati bersorak victory.